Hai sahabat Eljon, hello fashion enthusiast, welcome back to Fashion Corner with me Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan hari ini Yunika mau memberikan kalian informasi seputar fashion pastinya. Tapi kali ini Yunika mau ngasih tau kalian gimana sih cara kita menemukan personal style berdasarkan habit kita. Ini sebenarnya bukan menemukan sih, lebih ke menumbuhkan personal style kita. Jadi kalau misalnya di episode-episode sebelumnya atau kalian pernah lihat juga Yunika membagikan informasi gimana caranya menemukan personal style aja. Nah, ini kalau kali ini berdasarkan keseharian kita. Jadi habit yang kita bangun itu sebenarnya perlu banget cara kita juga untuk menumbuhkan style nggak tuh? Menumbuhkan style kita. Ini termasuk ke fashion juga, termasuk ke biar kita penampilannya juga mempengaruhi mood kita juga keseharian kita. Langsung aja yang pertama adalah getting dressed even just stay at home. Nah, kalau kalian yang masih sampai sekarang masih melakukan WFH atau mungkin pokoknya pekerjaan apapun yang di rumah kalian, mungkin kalian juga nggak kantoran tapi kalian hanya stay at home gitu ya. Kalian tetap harus get well dressed gitu ya teman-teman ya. Mempersiapkan diri kalian seperti layaknya kalian ingin keluar. Mungkin memang gak seribet kalau kita mau ke supermarket, gak seribet kalau misalnya kita mau ketemu klien kita atau tamu-tamu penting. Tapi seenggaknya kita di rumah ini tampil rapi dan tampil enak dilihat aja gitu loh. Karena selain untuk membiasakan diri kita untuk menggunakan baju-baju yang rapi, kita juga moodnya akan semakin terbentuk kemauan untuk produktif seperti itu teman-teman. Dan juga hal itu kan bisa meningkatkan mood kita, jadi kita melakukan apapun semakin produktif iya, semakin senang juga iya, jadi kita melakukan semuanya dengan happy. Yang cara kedua adalah jangan impulsive buying. Hayo, siapa di sini kalian yang dikit-dikit ngelihat barang lucu ambil, dikit-dikit ngelihat barang lucu ambil? Itu please say no to impulsive buying ya teman-teman ya. Aku kasih tips ke kalian gimana caranya supaya kita nggak impulsive buying. Jadi supaya barang yang benar-benar kita inginkan itu yang kita butuhkan, atau yang kita lihat itu nggak cuman kemauan sesaat aja. Jadi caranya itu kalian kalau misalnya kalian di mall gitu ya, mau cuci mata misalnya, tapi ternyata kalian suka sama salah satu items di sana yang kalian lihat, kalian bisa foto dulu items itu, terus kalian tunggu itu sampai sekitar 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin itu terus dan kalian kepikiran terus, ataupun kalian kayak, aduh kayaknya aku perlu deh untuk ini, untuk misalnya ke kantor sehari-hari, atau misalnya kalian akan membutuhkan itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, kalian beli untuk jangka waktu yang panjang, itu berarti kalian worth to buy, barang itu worth to buy untuk kalian beli gitu. Jadi itu boleh kalian beli. Tapi kalau misalnya kalian rasa bosen dan juga kalian udah nggak kepikiran barang itu lagi, ya udah tinggal hapus aja barang itu. Dan kalian juga pasti mikir ya, aduh kalau aku beli ini males lah ke mall. Nah itu berarti kan kalian nggak butuh-butuh banget ya barang itu gitu. Jadi itu adalah cara untuk kalian menghindari impulsive buying. Kita lanjut, yang ketiga adalah buy your favorite pieces in different materials. Maksudnya apa sih kak? Maksudnya adalah kalian boleh memberi variasi-variasi baju kalian, mungkin clothing atau apapun aksesoris itu yang berbeda di materials atau beda di bahannya. Mungkin kayak aku sekarang, kalau dalaman aku misalnya dari katun, atau dari misalnya aku juga punya dari satin, aku beli lagi misalnya yang dari leather atau misalnya bahannya jeans gitu. Jadi kita punya bervariasi barangnya gitu, dan kita juga lebih merasa kita udah memiliki semua material, sudah memiliki semua jenis bahan-bahan di baju kita. Itu yang membuat kita kayak udahlah cukup dulu kita untuk membeli lagi, itu cukup kalian mix and match aja. Dan juga itu sekalian melatih kita juga untuk pintar-pintar kita memix and match gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian masih kurang kurang berani, atau kalian masih takut, ragu-ragu gitu, ya nggak apa-apa juga kalau kalian mau beli semuanya dari bahan katun. Atau kalian tahu nih di kantor aku dingin, maunya bahannya yang agak tebal, misalnya bahannya bahan-bahan sweater gitu, itu berarti bisa banget kalian yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi intinya kalian harus aware dengan apa yang kalian gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pay attention to your footwear. Nah ini mempengaruhi banget mood kita, mempengaruhi juga fashion kita, karena sepatu ini walaupun yang paling bawah, walaupun juga yang kita injek-injek, tapi itu yang bisa memalingkan pandangan orang, kayak set, sepatunya bagus nih, walaupun dia emang lihatnya ke bawah sih lihatnya sepatunya, tapi siapa yang tidak bangga kalau sepatunya dipuji.
Dan ini juga penting banget kalau kalian harus memperhatikan kebersihan dari sepatu itu. Unless kalian memang mau yang gaya-gaya casual, yang street style, yang maunya misalnya gaya-gaya sepatu sneakersnya emang yang kotor-kotor gitu, itu baru boleh banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ke kantor ataupun kalian mau ke tempat formal, itu please banget perhatikan banget footwear yang kalian gunakan, dan juga pastikan footwear kalian itu nyaman dipakai dan membuat kalian percaya diri pastinya. Karena percuma bagus-bagus dan mahal-mahal, tapi kalau yang pakai nggak percaya diri kan, aduh ada yang kurang gitu, mendingan buat aku aja sini. Lalu yang selanjutnya adalah pay attention to balance and proportions. Maksudnya apa? Lagi-lagi teman-teman, balance dan proportion itu maksudnya kalian harus mengerti. Kalau misalnya kayak aku nih, aku udah pakai jaket, udah pakai daleman, udah pakai ikat pinggang, jangan lagi aku rame-ramein di mana-mana, nggak perlu pakai aksesoris lagi yang berlebihan atau anting yang panjang. Itu nanti akan terlihat penuh dan malah berat. Nah, ini kalian yang harus sebenarnya kalian ini belajar sendiri sih. Aku pun aku pun pernah error sedikit gitu ya. Maksudnya kadang berlebihan atau kadang aku ngelihatnya awalnya bagus tapi lama-lama kok kurang nyaman, atau ada aja aku ngeliat kaca tuh kayak kurang pede. Ya udah, mendingan kamu itu berarti ada yang salah sama keseimbangan yang kamu pakai atau proporsi ya dari bahan-bahan atau mungkin perhiasan-perhiasan yang kamu pakai, itu yang harus kamu perhatikan. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu mungkin udah pakai berlapis-lapis di atas, udah nggak perlu pakai yang aneh-aneh lagi, nggak perlu lagi pakai anting-anting yang panjang dan rame, nggak perlu lagi pakai aksesoris-aksesoris gemas di rambut kalian, itu nanti yang ada malah kelihatan berat. Lalu selanjutnya adalah use aksesoris. Nah, aksesoris ini sangat penting karena selain bisa enhance your style, teman-teman, itu aksesoris ini juga bisa menentukan personal style kamu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu mau terlihat lebih classy, kamu bisa beli yang gold ataupun kamu mau lihat yang lebih playful, colorful, itu kamu bisa beli yang warna-warni, atau mungkin yang beats gitu, itu pun kamu bisa beli. Tapi kalau misalnya kamu merasa nggak cocok, itu ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Kalaupun kamu lebih cocok menggunakan perhiasan rambut, itu boleh banget, silahkan kalian beli dan kalian pakai. Kalian nggak apa-apa coba-coba, tapi jangan sampai membuang-buang uang kalian karena sayang, dan nanti juga barangnya nggak kepake, ujung-ujungnya jadi sampah kan. Nah, jadi kalian juga harus tahu pertama-tama kalian sukanya yang kayak gimana. Kalian tahu juga style kalian itu maunya yang colorful atau yang kayak gimana. Nah, aksesoris ini untuk meningkatkan aja, tapi bukan dia yang utamanya gitu. Kenapa juga aksesoris penting? Karena segimanapun polosnya baju kalian, aksesoris ini bisa menambah proporsi di fashion kalian, proporsi di outfit kalian gitu. Dan kayak misalnya nih, kamu cuma pakai kaos putih aja dan cuma celana jeans, itu kan kayaknya basic banget. Tapi kalau misalnya kamu tambahin ikat pinggang, kamu tambahin cincin dan kalung-kalung yang layer gitu ya, itu kan bisa mempercantik kamu juga. Jadi yang kamu pakai walaupun basic, tapi karena perhiasan itu membantu kamu lebih stylish seperti itu. Lalu selanjutnya adalah do not hesitate to repeat your outfit. Jangan pernah gengsi untuk kamu pakai baju kamu itu kembali. Jangan pernah mikirin orang, nanti apa kata orang, aku pakai bajunya bunga-bunga terus, ini udah aku pakai waktu minggu kemarin, masa aku pakai lagi sekarang. Itu cara kamu melatih untuk lagi-lagi mix and match baju dan penampilan kamu adalah di situ. Lalu selanjutnya adalah last but not least adalah make sure you can pay to the items you buy. Maksudnya apa gitu ya? Jangan pernah kamu membuang-buang uang untuk sesuatu yang kamu pakai tapi kamu merasa rugi. Jangan kamu beli luxury brand gitu teman-teman, terus kamu pakai tapi kamu kayak, aduh aku belum bayar cicilan baju ini. Itu kan nanti kamu sendiri yang akan memikirkan, kamu yang rugi. Emang sih orang-orang mungkin ngeliatnya keren, mungkin kamu belinya yang brandnya gede, brandnya luxury, terus juga ada misalnya di sini di tengah-tengah gede terpampang nyata gitu. Tapi rata-rata brand luxury dan rata-rata orang-orang juga brandnya itu nggak terlihat. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak perlu memaksakan diri kamu untuk membeli sesuatu yang seharusnya nggak perlu kamu beli gitu. Jadi itu sebenarnya masalah gengsi sih. Intinya jangan gengsi aja, sama seperti yang tadi. Jangan pernah malu untuk menggunakan baju yang sudah pernah kamu gunakan. Karena kan nggak mungkin kamu sekali pakai buang atau cuma sebulan sekali.
Mungkin sih kamu sebulan sekali doang pakainya, tapi kan sayang nanti kalau kamu beli items yang ternyata susah untuk di mix and match, atau kamu beli items yang ternyata hanya mahal sekali tapi kamu bingung juga mau pakainya kemana gitu. Nah itu dia tadi teman-teman info-info dari aku dan tips-tips dari aku gimana cara kita menumbuhkan personal style dalam diri kita yang pastinya akan berguna banget buat kamu karena Yunika juga sudah menerapkan hal-hal yang tadi sudah Yunika sebutkan. Dan kalau kamu mau mengetahui informasi lainnya mengenai penampilan dan fashion, tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 pastinya hanya di Eljon TV. See you sahabat Eljon!